Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah akuntansi biaya. Perkenalkan, nama saya Risning Tias dengan PM 2461089. Saya dari kelas K3. Di sini saya mengambil studi kasus analisis kinerja keuangan pada PT Mayora Indah Tbk. Periode data analisis yang saya gunakan mencakup 2 tahun buku terakhir, yaitu tahun buku 2024 dan tahun buku 2025. Mari kita mulai pembahasannya dari halaman profil perusahaan. Sekarang kita buka tab nomor 1, yaitu profil dan sumber data perusahaan. Seperti yang kita tahu bersama, PT Mayora Indah Tbk ini bergerak di sektor perusahaan makanan dan minuman. Produk-produk utama yang dihasilkan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Contohnya biskuit Roma, permen Kopiko, Beng-Beng, Coki-Coki, Torabika, hingga Energen. Alasan memilih perusahaan ini adalah karena PT Mayora Indah Tbk memproduksi produk-produk yang sering ditemui sehari-hari, dan perusahaan ini juga memiliki jaringan ekspor yang sangat kuat di pasar global. Hal inilah yang membuat saya ingin melakukan analisis sederhana terhadap biaya dan kinerja perusahaan tersebut. Untuk sumber datanya sendiri, seluruh angka dan informasi penting di presentasi ini diambil langsung dari dokumen resmi, laporan tahunan PT Mayora Indah Tbk periode tahun 2025, yang datanya mengacu langsung pada halaman 4-5, halaman 14-17, dan halaman 28. Selanjutnya, pada tab nomor 2, kita bisa melihat tabel perbandingan kinerja keuangan perusahaan dalam satuan miliar rupiah antara tahun 2024 dan tahun 2025. Poin pertama, pos pendapatan atau omset penjualan Mayora mencatat kenaikan sebesar 7,23%, yaitu dari 36.072,9 miliar rupiah di tahun 2024 menjadi 38.681,6 miliar rupiah di tahun 2025. Namun, di sisi lain, beban pokok penjualan atau biaya produksi juga merangkak naik sebesar 8,71% menjadi 30.189,3 miliar rupiah. Kenaikan beban pokok ini membuat laba kotor hanya tumbuh tipis 2,29% di angka 8.492,3 miliar rupiah. Dan imbasnya paling signifikan terlihat pada laba bersih perusahaan yang justru mengalami penurunan sebesar 4,51% dari 3.000,4 miliar rupiah merosot ke angka 2.865,2 miliar rupiah. Jadi, kesimpulannya, meskipun omset pendapatan perusahaan meningkat, laba bersihnya justru menurun. Kita lanjut bedah rasio biaya di tab nomor 3, yaitu analisis biaya dan laba. Berdasarkan hasil perhitungan rasio keuangan, nilai persentase beban pokok penjualan Mayora naik dari 76,98% di tahun 2024 menjadi 78,05% di tahun 2025. Sebaliknya, nilai margin laba kotor mengalami penurunan dari 23,02% di tahun 2024 menjadi 21,95% di tahun 2025. Dari data rasio tersebut, penjelasan efisiennya adalah secara operasional, pabrik Mayora menjadi kurang efisien. Hal ini dikarenakan persentase biaya produksi atau beban pokok penjualan naik dari 76,98% ke 78,05%, dan juga margin laba kotor menjadi menurun dari 23,02% ke 21,95%. Di tab nomor 4, kita akan melihat apa saja faktor penyebab perubahan kinerja keuangan ini. Di sini ada 2 faktor penyebab utama. Faktor pertama yaitu harga komoditas bahan baku utama, misalnya gula dan kakao di pasar global sedang naik. Faktor kedua yaitu biaya logistik, kontainer, pengiriman ekspor, dan biaya iklan membesar demi menjaga volume penjualan.
Dampak ke perusahaan adalah dikarenakan biaya produksi yang mahal ini mengakibatkan mengikisnya margin keuntungan yang didapat perusahaan, sehingga laba bersih Mayora terpaksa turun sebesar 4,51%. Seluruh penjelasan mengenai penyebab ini didapatkan secara valid dari dokumen laporan tahunan PT Mayora Indah Tbk tahun buku 2025 pada halaman 42 sampai dengan halaman 45. Terakhir, pada tab nomor 5, kita masuk ke kesimpulan dan rekomendasi. Untuk kondisi perusahaan saat ini, penjualan tumbuh sehat, tetapi profitabilitas bersihnya sedang tertekan. Masalah utama yang dihadapi adalah biaya produksi membengkak terlalu tinggi hingga memakan 78,05% dari total omset, yang artinya beban pokok penjualan belum sepenuhnya terkendali dengan baik. Oleh karena itu, di sini saya merumuskan 2 rekomendasi manajemen. Yang pertama, untuk permasalahan harga gula dan kakao global yang naik, rekomendasinya adalah mengendalikan harga bahan baku via kontrak jangka panjang. Dampak yang diharapkan adalah biaya modal produksi bisa stabil dan terkunci dari fluktuasi pasar global. Yang kedua, untuk permasalahan margin keuntungan kotor yang menyusut jadi 21,95%, rekomendasinya adalah menyesuaikan harga jual secara bertahap pada pasar ekspor. Dampak yang diharapkan yaitu margin laba kotor bisa kembali pulih ke level normal di atas 23%. Sebagai penutup, saya menyatakan pernyataan keaslian. Saya menyatakan bahwa data perhitungan, analisis, kesimpulan, dan penjelasan dalam video ujian akhir semester ini merupakan pekerjaan saya sendiri. Saya siap mempertanggungjawabkan seluruh isi tugas ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis biaya dan kinerja keuangan PT Mayora Indah Tbk untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah akuntansi biaya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata dalam penyampaian presentasi tadi. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.